Terakhir, wakaf. Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya. Wakaf artinya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Apa namanya? Wakaf. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa namanya? Wasal. Wasal nyambung. Wakaf berhenti. Kenapa wakaf itu disebut berhenti? Karena hasilnya berhenti, tak masuk ke kantong, tapi untuk Allah. Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya untuk diberikan di jalan kebaikan. Saya wakafkan kebun sawit yang ada di sana 10 hektar, diwakafkan untuk tahfiz Quran. Maka hasil dari 10 hektar itu tak mengalir lagi ke kantong dia, tapi digunakan untuk tahfiz Quran. Itu namanya wakaf. Antum pulang ke kampung, datanglah orang-orang kaya di kampung. Selamat datang Ibu Ustazah hafal Quran 30 juz. Saya wakafkan ini kebun karet botak sebanyak sejauh mata memandang. Pakailah untuk tahfiz Quran. Antum terima atau tidak? Terima. Terima sebagai wakaf. Antum namanya apa? Ini akan kita bahas. Wa fa'alul khaira, berbuat baiklah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menang. Lan tanalul birra, kamu tak akan dapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau wakafkan yang paling kau sayang. Umar dapat tanah di Khaybar. Di mana? Khaybar. Kurung Khaybar. Di Madinah. Madinah itu ada daerah namanya Khaybar. Ya Rasulullah, ma ta'muruni biha? Apa kau perintahkan aku ya Rasulullah? Kata Nabi, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kebun itu kau wakafkan, hasilnya untuk agama Islam. Maka dipakai Umar. La yuba'u, tak boleh dijual. Wala yurasu, tak boleh diwariskan. Wala yuhabu, tak boleh dihibahkan. Kalau sudah diwakafkan, 3. 1, tak boleh dijual. Tak boleh diwariskan ke anak. Tak boleh Dihibahkan. Dia menjadi wakaf. Inilah mula-mula wakaf yang masyhur dalam Islam. Kata Imam Syafi'i, sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan hartanya menjadi wakaf. Wakaf sawit, wakaf karet, itu wakaf yang bagus. Sekarang kalau udah disebut tanah wakaf, tanah kuburan bagus, tanah wakaf, tapi tak produktif, tak menghasilkan apa-apa. Mana tanah kuburan mau buat sekolah tahfiz Quran, tak menghasilkan apa. Terus Kelebihan wakaf dari amal yang lain. Apa lebihnya wakaf? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insanu." Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a anhu amalu, putus amal, illa min salasatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, wakaf. Sedekah jariah di situ buat dalam huruf wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat. Awalin waladin sholihin yad'ulah, anak soleh. Dari hadis tersebut jelaslah bagi kita bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjarannya dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf, karena ganjaran wakaf terus mengalir selama wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan seluas-luasnya, dapat menghambat arus kerusakan. Tengoklah negeri-negeri Islam zaman dulu, karena adanya wakaf umat Islam maju, bahkan sampai sekarang beratus beribu tahun. Hasil dari wakaf mereka itu masih kekal. Kita di zaman serba tercecer masih dapat merasakan manis lezatnya wakaf mereka. Bahkan hasil wakaf nenek moyang kita dulu ada pula yang terus-menerus menghambat kemunduran.
Maka kalau sekiranya muslimin yang kaya sekarang sanggup mewakafkan harta mereka, kita percaya mereka telah membuka satu jalan untuk kemajuan pembangunan. Beberapa tahun kemudian anak cucu akan memetik buahnya yang lezat. Saya sekolah S1 gratis 4 tahun di Azhar. Dari mana? Wakaf. Tiket pulang dikasih lagi dari Azhar. Wakaf. Azhar punya tanah. Di atas tanah itu dibangun ruko. Rukonya disewakan. Duitnya masuk untuk wakaf. Di atas tanah itu dibangun rumah sakit. Rumah sakit banyak orang sakit, bayar untuk wakaf. Makanya kalau mahasiswa Azhar sakit gratis. Jadi wakaf ini hebat, luar biasa. Rukun wakaf. Rukun wakaf. 1. Ada yang berwakaf, syaratnya Orang yang berwakaf, 1. Berhak berbuat baik sekalipun dia bukan Islam. 2. Kehendak sendiri, tak sah karena dipaksa. Antum balik kampung, kebetulan di situ ada orang tak Islam. Katanya ustadzah mau buat pondok Quran lah. Kita ada tanah. Orang Cina suka bersedekah, karena bagi dia bersedekah itu, kata dia, hoki mendatangkan rezeki. Tanah wakaf rumah Quran Hajar Rohana yang di Kisaran ada itu. Begitu dibuat wakaf rumah Quran, langsung datang orang Cina ngasih 500 sak semen. Karena menurut dia kalau dia sedekah datang rezeki melimpah ruah. Dia percaya, orang Islam dulu tak percaya. Dua. 2. Ada barang yang diwakafkan. Ada barang yang diwakafkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau berwakaf Pak Ustaz. Apa yang mau kau wakafkan? Itu langit itu mau kuwakafkan. Kau udah berapa lama keluar rumah sakit jiwa? Ada barang yang diwakafkan. Dan barangnya mesti kekal. Berarti bila manfaatnya diambil, zat barang itu tak hilang. Makanya kalau ada orang ngasih lilin, tidak wakaf. Kenapa lilin itu tak wakaf? Karena lilin sesudah dibakar Bis. wakaf tanah, wakaf kebun, wakaf gedung. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Datang orang dari Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau wakaf rumah 2 lantai, kamarnya 9 di Jalan Paus. Serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf. Wakaf rumah. Saya wakafkan rumah ini untuk rumah Quran. Jadi rumah Quran. 25 orang di sana, laki-laki. Itu yang sholat Idul Adha kemarin pakai sorban. Laki-laki di sana, perempuan di sini. Tak boleh jumpa. Nanti jumpa setelah S1 selesai. Kekal zatnya. B. Kepunyaan yang mewakafkan. Walaupun musya bercampur dan tak dapat dipisahkan sama yang lain. Ustaz, ini ada rumah nih mau saya wakafkan, tapi rumah ini kami masih berkongsi sama abang-abang kami. Maka diwakafkannya jatah dia saja. Sah apa tak sah? Sah. Sabda Nabi. Umar berkata kepada Nabi, Innal mi'ata sahma, ada 100 saham, allati li, ada 100 jatah tanah, 100 kapling di Khaybar, punya aku 1. Tak ada hartaku yang lebih kucintai daripada itu. Aku mau bersedekah. Kata Nabi SAW, kau tahan, hasilnya sedekahkan. Itulah wakaf. Kau tahan maksudnya, ditahan tanah itu, jangan kau wariskan ke anakmu, jangan kau jual, jangan kau hibahkan, kau serahkan untuk agama Allah. Hasilnya mengalir sampai hari kiamat. Hari kiamat, apa pula hari Jumat? Kenapa kau bilang sampai hari Jumat? Karena kiamat hari Jumat. Kiamat itu hari Jumat. Makanya tiap malam Jumat baca Yasin, baca Al-Kahfi, banyak sholawat. Mana tahu besoknya kiamat. Hari ini belum jadi. 100 saham punya Umar yang disebutkan dalam hadis di atas adalah musya', kongsi. Oleh karena itu hadis ini menjadi dalil sahnya wakaf musya'. 3. Ada tempat berwakaf.
atau yang berhak menerima hasil wakaf tersebut. Kalau berwakaf kepada orang tertentu, orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut hendaknya orang yang berhak memiliki sesuatu. Maka tidak sah berwakaf kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar. Kemana? Ke anak yang dalam perut ibu nih. Tunggulah dia keluar. Ke anak kecil tak bisa juga, karena anak kecil tidak bisa mendistribusikan harta kepada orang yang akil Ada orang di Indragiri Hulu mewakafkan tanah, diserahkannya ke alumni tahfiz Quran Rimbo Panjang. Boleh? Boleh. Kalian kelolalah tanah wakaf, tapi jangan kalian jual pula. Wakaf kepada umum. Berwakaf kepada umum di jalan kebaikan adalah sah. Inilah yang lebih penting, misalnya kepada fakir miskin, kepada ulama, murid, masjid, sekolah, buat jalan, jembatan, benteng. Keempat, mesti ada lafaznya. Saya wakafkan ini kepada orang miskin. Saya wakafkan ini untuk buat benteng. Saya wakafkan ini. Saya bolak-balik menerima wakaf. Wakaf tanah yang di Simpang Bingung untuk Yayasan Tamu Wakaf Umat 1 hektar. Wakaf. Macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf. Wakaf yang jelas sahnya yaitu kepada orang yang telah ada dan terus menerus tidak putus-putusnya. Adapun beberapa macam wakaf yang dijelaskan di bawah ini adalah wakaf yang menjadi perselisihan antara beberapa ulama tentang sah atau tidaknya. 1. Putus awalnya. Seperti kata seorang, saya wakafkan ini kepada anak-anak saya, kemudian kepada fakir miskin. Sedangkan dia tidak mempunyai anak. Ini tidak sah karena tidak dapat diberikan sekarang. Tak ada anaknya. Siapa mau menerima? 2. Putus di tengah. Umpamanya berkata, saya wakafkan ini kepada anak saya, kepada seorang dengan tidak ditentukan. Kemudian kepada orang miskin. Saya wakafkan ini kepada seseorang. Siapa? Seseorang itu kan ada namanya, ada jenis kelaminnya, laki-laki apa perempuan. Tak tertentu. Putus di akhirnya. Saya wakafkan ini kepada beberapa anak A, dengan tidak diterangkan ini kepada siapa. Wakaf seperti ini tidak sah. Untuk zaman sekarang, wakaf ini diserahkan kepada orang, lalu ada saksi, diuruslah namanya. Tulis di atas halaman 343, akta ikrar wakaf di kantor KUA. Akta ikrar wakaf di kantor KUA. Akta ikrar Di kantor KUA. Mana tahu nanti kalian balik kampung, ada orang mau mewakafkan tanah, mewakafkan kebun, ajaklah dia ke kantor KUA. Tapi bukan untuk nikah. Wakafkan tanah ini untukmu ustazah. Kalau gitu kita ke KUA aja, Pak. What? Bukan aku mau ngajak nikah, mau mengurus akta ikrar Wakaf di Paham? Keluarlah kertas selembar akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf, anaknya tak bisa menuntut kalian. Dikhawatirkan bapaknya ngasih sawit, pas bapak tu mati, anaknya bininya menuntut. Maka kalian harus cepat-cepat mengurusnya. Namanya akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf itu, dibawalah akta ikrar wakaf itu ke BPN. Tulis itu, dibawa ke BPN. Apa BPN? Badan Pertanahan Nasional. Jelas? Udah tak bunyi lagi, saking capek. Lanjut. beberapa syarat wakaf. 1. Selama-lamanya, berarti tidak dibatasi dengan waktu. Maka jika seseorang berkata, saya wakafkan ini kepada fakir miskin dalam masa 1 tahun. Aku wakafkan rumah Quran Jalan Paus selama setahun. Wakaf macam ini tak sah, karena tak selama. Wakaf mesti forever. 2. Tunai dan tidak ada khiyar syarat. Sebab wakaf itu maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu. Jika disyaratkan khiyar atau dia berkata, kalau si A datang, saya wakafkan ini kepada murid-murid, maka wakaf semacam itu tidak sah karena tidak tunai. Aku wakafkan sawit ini 2 hektar di Indragiri Hulu kepada ustazah,
kalau Ustadz Somad dah mau datang ceramah, ya, Bapak kalau mau kasih wakaf aja Pak. Kalau kayak gitu tak usah. Bapak bawa aja mati sawit itu. Jangan mau yang syarat gitu. Aku wakafkan tanah itu kepada ustazah selama setahun. Ambillah hasilnya. Itu bukan wakaf namanya, sedekah. Kalau mau wakaf selamanya, jangan pakai syarat-syarat. Datanglah bapak-bapak, umurnya udah 99 tahun, 999 bulan. Sedikit lagi mau sakratul maut. Ustazah dari rumah tahfiz Quran, ya. Alhamdulillah saya mau berwakaf, mau husnul khotimah. Tapi syaratnya ustazah nikah sama saya, katanya. Mau kalian? Kalau saya mau, karena sedikit lagi dia mati. Saya wakafkan sawah saya sesudah saya mati kepada ulama Jakarta. Maka lafaz ini sah menjadi wasiat, bukan Wakaf. wasiat. 3. Hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan. Kalau dia berkata, saya wakafkan rumah ini, wakaf itu tidak sah karena tidak jelas kepada siapa diwakafkannya. Saya wakafkan rumah ini selamanya kepada ustazah. Ustazah yang mengelola wakaf itu namanya nazir. Nazir wakaf. Pengelola wakaf. Lanjut. Beberapa syarat dari yang berwakaf. Apabila wakafnya itu sah, maka tempat berwakaf berhak mengambil hasilnya, baik manfaat seperti mendiami rumah, zat seperti buah pohon yang diwakafkan, atau susu hewan yang diwakafkan, sewa wakaf, dan sebagainya. Sungguh pun begitu, hendaklah diatur menurut aturan atau syarat-syarat dari yang berwakaf, sama atau tidaknya yang terdahulu dan yang terkemudian. Umpamanya dia berkata, saya wakafkan ini kepada anak-anak saya untuk laki-laki 2 kali bagian perempuan. Penghasilan tahun yang pertama untuk perempuan, penghasilan tahun kedua laki-laki. Anak saya yang miskin, anak yang sekolah tinggi dan sebagainya. Semua syarat itu wajib dijalankan. Umpamanya dia berkata, saya wakafkan ini kepada pengurus Muhammadiyah, kemudian kepada murid-murid. Maka wakaf diberikan kepada pengurus Muhammadiyah selama pengurus itu masih ada, sedangkan murid-murid tidak mendapatkannya. Pendek kata, aturan orang yang berwakaf itu wajib dijalankan selama tak melanggar hukum syara. Kalau tidak ada aturan dari yang berwakaf atau tidak diketahui, hendaklah dibagi seadil-adilnya atau dengan perembukan antara beberapa orang yang berhak. Sekarang sudah diatur oleh Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia, pengelola wakaf mendapat 10%. Tulis di samping halaman 344. Undang-Undang Wakaf, pengelola wakaf boleh mengambil berapa persen? 10% dari hasil wakaf, bukan dari nilai wakaf. Tulis itu. 10% dari hasil wakaf, bukan dari nilai wakaf. 10 hektar sawit, 1 bulan dapat 100 juta. Berarti pengelola wakaf boleh mengambil berapa? 10%. Kalau 100 juta berapa persen? Berapa? Kalau 100 juta 10%-nya berapa? 10 juta untuk biaya operasional. Mana tahu nanti kalian pulang dapat wakaf 10 hektar sawit, setiap bulan dapat 100 juta, yang 90 juta untuk umat, untuk santri, untuk kalian boleh ambil 10 juta dari hasil, bukan dari wakaf. Buat di situ buat besar-besar. Dari hasil, bukan dari wakaf. Jangan nanti kalian buat dari wakaf. Dari hasil, bukan dari wakaf. 10 hektar 1 miliar. Bukan dari 10, bukan dari 1 miliar. Tapi dari hasil sawitnya 100 juta. 10% dari 100 juta, bukan dari 1 miliar. Udah tak nangkap lagi udah. Terakhir, menjual wakaf. Menjual wakaf, sebagaimana telah diterangkan di atas, wakaf itu hanya untuk diambil manfaatnya. Barang asalnya tetap tidak boleh dijual.
diwariskan atau diberikan, atau dihibahkan. Sekarang, kalau kiranya wakaf itu tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya, kecuali dengan dijual, bolehkah dijual? Menurut pendapat yang sah, tidak berhalangan menjual tikar masjid yang sudah tidak pantas dipakai lagi. Tikar masjid, karpet masjid yang tak bisa dipakai lagi, supaya jangan lapuk, maka boleh dijual. Hasilnya tetap dipakai untuk masjid. Masjid yang kayu-kayunya lapuk, maka dijual. Siapa masyarakat mau membeli, tapi duitnya tetap dipakai untuk lanjut. Dalam mazhab Ahmad bin Hambal, apabila manfaat wakaf tak dapat dipergunakan, wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan pada gantinya. Begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya, juga memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain, atau dijual uangnya untuk mendirikan masjid di kampung yang lain kalau kampung yang lama tidak berkehendak lagi pada masjid karena sudah roboh, umpamanya hal demikian kalau dipandang sebagai kemaslahatan, beliau mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khattab yang telah mengganti masjid Kufah yang lama dengan masjid yang baru. Juga tempatnya beliau pindahkan sehingga tempat masjid yang lama menjadi pasar. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya yang menjadi pokok di sini guna menjaga kemaslahatan. Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Allah telah mengutus utusannya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan. Maka Musa berkata li akhihi kepada saudaranya Harun, ukhlufni fi qaumi, kaum penggantiku untuk memimpin kaumku. Wa aslih, buat baiklah, la tattabi' sabilal mufsidin, jangan ikuti perbuatan orang yang merusak. In uridu illal islah, aku hanya mau berbuat baik, mastata'tu, semampu aku. Faman ittaqa, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa aslaha, berbuat baik, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tak akan takut, tak akan sedih. Maksud tak akan takut, tak akan sedih masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu di surga tak ada takut, tak ada sedih. Kalau antum masih, Ustaz aku ni takut nanti hafal Quran atau tidak, takut nanti selamat pesantren atau tidak, takut nanti bisa kuliah atau tidak, berarti antum masih belum masuk surga. Kalau di surga tak ada takut, tak ada sedih. Demikianlah keterangan kutip dari kitab Ma'inul Mubin karya Abdul Hamid Hakim. Selesai masalah